Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini Amang, Inang dan saudara-saudara berada. Jumat 21 Juni 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati dan menyertai kita untuk menjalani satu hari ini dalam aktivitas kita, agar satu hari ini benar-benar memberi semangat dan memberikan berkat sukacita bagi kita sekalian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesuai dengan almanak HKBP, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat yang ke-21. Tertulis demikian: "Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya." Demikian isi daripada firman Tuhan. Bertahanlah sampai Dia bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kala itu keadaan Israel sangat menyedihkan. Sebagai nabi, Yeremia menangisi kehancuran negerinya. Yeremia mengatakan bahwa kehancuran itu bukan hanya kepada dirinya, melainkan kepada mereka, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Demikianlah Yeremia harus menunjukkan kepada Israel bahwa dia sudah melihat dengan pasti perang yang akan datang dan suatu bencana kelaparan yang bahkan lebih berat daripada apa yang sedang menimpa mereka pada saat itu. Bencana terjadi di pedesaan karena tidak ada hujan, sementara bencana yang akan terjadi di perkotaan karena adanya pengepungan besar-besaran. Yeremia berbicara seolah-olah ia sudah melihat kesengsaraan-kesengsaraan yang menyertai serangan tentara Kasdim terhadap mereka. Kesedihan ada di mana-mana. Gambarannya seperti anak darah, putri bangsaku yang aku kasihi, seperti seorang ayah mengasihi putrinya, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan, yang jauh lebih besar dan lebih pedih daripada apa yang ditanggungnya selama ini. Sebab di padang terletak banyak orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di kota banyak orang terkapar dan sekarat karena kekurangan makanan. Di ayat 18. Sungguh pemandangan yang suram. Itulah yang akan dialami oleh bangsa Tuhan karena kekerasan hati mereka yang kadang membuat Tuhan marah. Walaupun demikian, meskipun Tuhan menimpakan maut kepada Israel, Tuhan tetap mengasihi mereka. Jemaat Tuhan yang baik, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebagai nabi, Yeremia tidak hanya diam 1000 bahasa melihat sesuatu yang akan terjadi, dan dia kelak akan menjadi saksi mata atas semuanya itu. Sebagai nabi, Yeremia mengambil sikap untuk berdoa syafaat bagi Israel, karena untuk itulah dia dipanggil dan ditugaskan. Dalam doa dan harapan, Yeremia berkata, siapa tahu Allah masih akan kembali dan menyesal. Iman Yeremia mengatakan, selama ada hidup, masih ada harapan dan ruang untuk berdoa. Meskipun ada banyak di antara mereka yang didoakan tidak berdoa atau tidak menghargai doa-doa sang nabi, namun ada sebagian orang yang mau ikut bergabung dengan Yeremia dalam doa atau ibadah syafaat kepada Tuhan. Dalam doa syafaatnya, Yeremia membuat pengakuan dosa dan berbicara dalam bahasa kolektif untuk mewakili jemaat yang akan terhukum, dan Yeremia menyanggah murka Allah
dan dengan iman berseru mengingatkan kehormatan dan janjinya dengan doa permohonannya dalam bahasa yang sedikit lain. Dia bermohon, janganlah engkau menampik kami, meskipun menghajar kami, janganlah engkau menampik kami, meskipun tanganmu berbalik melawan kami, janganlah hatimu demikian, jangan pula pikiranmu diasingkan dari kami. Yeremia mengakui bahwa pantaslah Tuhan menampik mereka, sebab mereka sudah membuat diri mereka sendiri najis di matanya. Namun, ketika mereka berdoa, janganlah engkau menampik kami. Mereka merindukan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di akhir doanya, Yeremia mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya kepada umatnya Israel. Berdasarkan janji Tuhan itulah, Nabi Yeremia semakin yakin untuk berani datang, memohonkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin, tetapi karena janji Tuhan kepada Israel, semuanya menjadi mungkin. Dalam janjinya, Tuhan tetap mengasihi umatnya. So, bertahanlah sampai dia bertindak. Semua akan menjadi lebih baik jika kita memberi waktu untuk memperbaiki diri sebelum Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu setia menyertaiku. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan sukacita bagiku, juga keluargaku. Kiranya roh-Mu selalu menyertaiku satu hari ini. Amin. Selamat beraktivitas sama Ginang. Horas.